Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa VKO. Pada video kali ini kita akan membahas terkait alur dan prosedur tugas akhir. Nah, teman-teman bisa menyimak langkah-langkahnya agar tugas akhirnya berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Nah, seperti biasa teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke bagian akademik. Nah, di sini teman-teman bisa memilih pada bagian tugas akhir. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa membaca terkait persyaratan administrasi maupun persyaratan akademik. Nah, untuk persyaratan administrasinya terdaftar sebagai mahasiswa, kemudian tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan dibuktikan KRS, dan yang ketiga memprogramkan mata kuliah tugas akhir, dan yang keempat telah mengisi data bimbingan pada simulasi. Nah, terkait poin 4 ini, karena kita pihak prodi sudah memiliki format sendiri, jadi teman-teman mahasiswa bisa menyesuaikan. Untuk persyaratan akademik, yang pertama menyerahkan naskah laporan tugas akhir rangkap 3 yang diserahkan ke prodi maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Yang kedua, mahasiswa menyerahkan surat keterangan bebas plagiasi yang ditandatangani di atas materai oleh mahasiswa. Untuk formatnya teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian ini. Nah, di sini teman-teman bisa langsung dilengkapi mulai dari nama, NIM, prodi, fakultas, universitas, dan judul tugas akhirnya. Nah, di sini teman-teman juga harus menyiapkan materai dan memintakan tanda tangan ke dosen pembimbing. Nah, untuk persyaratan yang berikutnya, melakukan pengajuan ujian melalui simulasi plus. Nah, ini nanti akan kita bahas di video yang lain. Yang keempat, mahasiswa lulus mata kuliah statistika dan metodologi penelitian, dibuktikan dengan printout KHS. Nah, agar lebih jelas teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian alur tugas akhir. Nah, berikut terkait alur dari tugas akhir. Yang pertama, mahasiswa memprogramkan tugas akhir. Berikutnya, mahasiswa melakukan bimbingan setelah teman-teman melakukan ujian seminar. Nah, ini nanti termasuk pengambilan data dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, selain itu mahasiswa bisa langsung mengklik bagian surat izin penelitian ketika mau pengambilan data penelitian. Langsung saja bisa diklik. Nah, ini surat izinnya bisa dilengkapi yang berhuruf yang berwarna merah ini. Nah, kemudian mahasiswa juga mengisi data diri mulai dari nama, NIM, prodi, lokasi, waktu, CP atau kontak person, dan judul tugas akhir. Nah, ini untuk catatannya, mahasiswa mengisi secara lengkap pada template yang telah diunduh. Nah, kemudian tulisan berwarna merah diisi. Yang ketiga, mengirim file tersebut ke Bapak Rudi Hartono dengan nomor berikut. Nah, kemudian jika surat sudah selesai, mahasiswa dapat mengambil surat di ruang TU Fakultas Vokasi. Nah, seperti itu. Balik lagi. Nah, setelah teman-teman melakukan pengambilan data penelitian, teman-teman bisa menyempurnakan tugas akhirnya. Nah, jika semua sudah clear dan
sudah disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa dapat mendaftarkan untuk mengikuti ujian tugas akhir. Dan jika tidak disetujui, akan terus melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan tugas akhirnya. Nah, untuk persyaratan ujian tugas akhir di sini juga sudah lengkap. Yang pertama KRS, kemudian KHS, kemudian lembar bimbingan dengan minimal 8 kali pertemuan. Nah, jadi ketika bimbingan mulai dari awal sampai mau tugas akhir itu minimal 8 kali pertemuan. Untuk formatnya bisa langsung diunduh di sini. Nah, ini kartu bimbingan penyusunan tugas akhir, bisa dilengkapi data dirinya dan termasuk ketika melakukan proses bimbingan. Teman-teman bisa mengisi catatan pembimbing dan nantinya juga ditandatangani oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, draft tugas akhir rangkap 3 yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. Yang berikutnya surat keterangan bebas plagiasi. Teman-teman bisa mengunduhnya di sini. Nah, ini teman-teman bisa melengkapinya mulai dari nama, NIM, prodi, fakultas, universitas, dan judul tugas akhirnya. Teman-teman juga harus meminta tanda tangan dosen pembimbingnya dan teman-teman menyiapkan materi. Nah, untuk bebas plagiasi ini teman-teman nanti bisa menyerahkan file tugas akhirnya ke Pak Septa untuk dilakukan proses Turnitin. Nah, hasilnya akan dikirim kembali lewat PDF ke mahasiswa masing-masing. Nah, jika memenuhi hasil Turnitin tersebut diserahkan bersamaan dengan surat pernyataan bebas plagiasi ini kepada dosen pembimbing. Nah, jika hasil Turnitin masih di atas 25, teman-teman mahasiswa diharapkan diperbaiki terlebih dahulu sebelum meminta tanda tangan terkait surat pernyataan bebas plagiasi ini ke dosen pembimbing. Nah, setelah surat keterangan bebas plagiasi clear, teman-teman menyiapkan lembar pengajuan tugas akhir dan bisa langsung diunduh di sini. Nah, ini juga tugas akhir, nama, kemudian NIM, kemudian judul tugas akhir dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Dan yang terakhir yaitu lembar berita acara yang bisa diunduh di Simultasi. Nah, terkait Simultasi ini akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, setelah semua clear, teman-teman jika sudah dicek oleh pihak prodi dan semuanya juga sudah sesuai dengan ketentuan, mahasiswa dapat melaksanakan ujian tugas akhir. Nah, untuk terkait pendaftaran ujiannya, teman-teman bisa langsung mengklik pada bagian form pendaftaran tugas akhir ini. Nah, ini teman-teman bisa mengisi mulai dari email, nama lengkap, NIM, angkatan, dosen pembimbing. Nah, ini ditulis lengkap beserta gelar. Nah, jenis ujiannya teman-teman bisa memilih ujian akhir. Kemudian teman-teman bisa mengupload KRS dengan format PDF maksimal 10 MB. Selain itu juga mengupload transkrip nilai sementara atau KHS, kemudian mengupload bukti mengikuti seminar proposal, kemudian mengupload lembar bimbingan, lembar berita acara, dan teman-teman bisa mengisi lembar pengajuan tugas akhir. Wajib bagi yang mendaftar ujian tugas akhir. Nah, ini kemudian draft final tugas akhir. Untuk yang terkait proposal ini sudah tidak perlu lagi diupload, cukup mengupload pada bagian tugas akhir saja. Nah, dan yang terakhir bukti hasil Turnitin maksimal 25%. Nah, ini teman-teman jika sudah mengirim
TA ke prodi dan sudah diturnitin, hasilnya bisa diupload di sini. Nah, bukti turnitin yang diupload ini yang maksimal 25%, dan jika masih di atasnya teman-teman harus memperbaiki terlebih dahulu sebelum mengupload pada bagian ini. Nah, setelah semua sudah diisi atau sudah diupload, teman-teman bisa klik kirim. Nah, setelah diklik kirim kemudian akan di cross check atau dicek oleh pihak prodi. Jika sudah sesuai ketentuan, teman-teman bisa mempersiapkan tugas akhirnya, dan jika masih ada kurang atau yang perlu diperbaiki, teman-teman bisa melengkapi kembali. Nah, berikut terkait alur dan prosedur tugas akhir. Nah, demikian terkait video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.